Pemirsa, banjir di Kabupaten Pati terus meluas hingga merendam Jalan Pantura Pati Juwana sejak Senin malam. Ketinggian air yang mencapai 20 cm menyebabkan Jalan Pantura macet parah sepanjang kurang lebih 3 km. Banjir di Kabupaten Pati terus meluas hingga merendam Jalan Pantura Pati Juwana sejak Senin malam. Akibat banjir di Jalan Pantura Pati Juwana tepat di depan Desa Widoro Kandang, Kabupaten Pati, Jawa Tengah ini, kemacetan parah terjadi. Antrian kendaraan mengular sepanjang 3 km ke arah jalur lingkar selatan. Sedangkan dari arah Juwana menuju ke Pati Kota, kemacetan terjadi sekitar 2 km. Pihak Satlantas Polresta Pati berupaya melakukan rekayasa lalu lintas agar kemacetan tidak semakin parah. Pengendara dari arah Juwana ke Pati Kota tidak diperbolehkan melintasi jalan utama dan harus memutar melalui jalur lingkar. Kami dari Satlantas Polresta Pati dan anggota melaksanakan rekayasa lalu lintas guna untuk tetap lancarnya arus lalu lintas. Kita berlakukan bergantian. Mulai yang datang dari arah Juwana menuju ke Kota Pati, kami masukkan semuanya ke dalam lingkar. Juga yang dari dalam lingkar, kami berlakukan satu lajur bergantian dari dalam Kota Pati yang menuju ke Juwana. Untuk kepadatan arus lalu lintas, tadinya ada kurang lebih antara 2 kilo yang di dalam JLS, juga lebih antara 3 kilo sampai 4 kilo yang datang dari arah Juwana. Para pengguna jalan disarankan untuk menggunakan jalur alternatif agar kemacetan tidak semakin parah. Dari Pati, Jawa Tengah, Vindi Agil, iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, pemirsa, kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Vindi Agil di Pati, Jawa Tengah. Selamat sore rekan Vindi, bagaimana kondisi terkini di Pati? Benarkah banjir semakin meluas? Selamat pagi Reni, rekan yang ada di studio. Saat ini saya sedang berada di jalur lingkar selatan atau JLS yang mana diketahui banjir di sini semakin meluas. Pasalnya ada 20 kecamatan, 120 desa di Kabupaten Pati saat ini masih tergenang banjir. Dan di belakang saya bisa dilihat sendiri rekan, arus jalur Juwana ini masih tersendat karena beberapa bagian itu masih tergenang air setinggi 20 cm. Begitu rekan yang ada di studio. Baik, untuk warga apakah ada yang dievakuasi? Karena tadi Anda menyebutkan bahwa 20 kecamatan tergenang banjir, Vindi. Data yang kami dapatkan dari pihak BPBD, ada sekitar 700 warga yang sedang mengungsi dan beberapa warga masih tetap bertahan di rumah karena masih mempertahankan rumah mereka dan sembari bersih-bersih dan lain sebagainya begitu. Kemudian di beberapa wilayah seperti daerah Bulu Manis Kidul dan lain sebagainya itu belasan rumah warga juga mengalami kerusakan tanah. Rumah mereka hampir rata dengan tanah. Begitu rekan. Tadi disebutkan kalau jalur alternatif sempat mengalami kemacetan, kalau sekarang apakah sudah mulai terurai, Vindi? Jalur di sini masih dalam status keadaan padat merayap ya. Mereka pihak Satlantas Polresta Pati ini mulai melakukan rekayasa arus lalu lintas sejak pagi tadi. Jadi yang dari arah Surabaya ini dilewatkan jalur alternatif, begitu pula yang dari Kudus itu diarahkan melewati jalur Jaken dan Jakenan supaya kemacetan ini bisa terurai dan tidak semakin parah. Pasalnya rekan yang ada di studio, jalan di sini selain terkena banjir, mereka juga jalan-jalan di sini juga mengalami kerusakan tanah. Lubangnya sangat banyak sekali sehingga sering menyebabkan kecelakaan dan lain sebagainya. Begitu rekan. Baik, selain tergenang banjir, jalan juga mengalami kerusakan. Apa saja penanganan yang sudah dilakukan oleh pemerintah?
Sejauh ini pihak Satlantas Polresta Pati 1 baru mengatur pengalihan arus lalu lintas, dan mungkin nanti kemarin pemerintah Kabupaten Pati sendiri sudah menyurvei dan mengunjungi warganya, menampung aspirasi mereka yang nantinya mungkin jalan ini yang mulai rusak dan berlubang akan diperbaiki. Begitu rekan. Baik, terima kasih rekan Vindi atas laporan Anda dari Pati. Selamat bertugas kembali dan selamat sore. Pemirsa, banjir di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah meluas hingga ke jalan raya. Genangan air merendam jalan raya akibat hujan deras yang mengguyur terus-menerus. Jalan utama yang menghubungkan Kabupaten Kudus dengan Grobogan terendam banjir. Genangan air meluas di Jalan Provinsi Jati Kelambu dari persimpangan Tanjung Karang sepanjang 2 km. Akibat genangan tersebut, arus lalu lintas di jalur ini menjadi tersendat. Sementara itu, sejumlah pengendara sepeda motor yang nekat menerobos banjir mengalami mogok akibat mesin terendam air. Sekarang terdapat genangan air sepanjang 1-2 km. Untuk ketinggian air sekitar 20-30 cm. Untuk itu kami menghimbau pada masyarakat pengguna jalan yang ke arah Purwodadi, kami arahkan lewat jalur ke Demak. Karena di Jalan Tanjung, khususnya Jalan Kudus Purwodadi, mengalami ketersendatan, namun roda masih tetap berputar. Saat ini ketinggian genangan air mencapai sekitar 30 cm di atas badan jalan. Namun petugas memastikan jalur antara provinsi ini masih dapat dilalui. Dari Kudus, Jawa Tengah, Nur Hoirudin, iNews melaporkan. Ya, Kementerian Kesehatan menerjunkan ratusan relawan untuk membantu pemulihan pasca banjir bandang. Para relawan melakukan jemput bola layanan kesehatan di Aceh Tamiang, Aceh yang merupakan salah satu wilayah terdampak banjir terparah. Tim relawan tenaga kesehatan harus menempuh perjalanan darat dan dilanjutkan dengan perjalanan menyusuri sungai menggunakan perahu kayu untuk mencapai Desa Sekumur, Kecamatan Sekerak, Aceh Tamiang, daerah yang hingga kini masih sulit dijangkau akibat banjir bandang. Di desa ini, relawan kesehatan dari Kementerian Kesehatan dan pemerintah daerah membuka posko kesehatan darurat dengan pola pelayanan dari pagi hingga malam. Para relawan kesehatan juga menyapa warga dari rumah ke rumah, terutama warga yang tak mampu menjangkau fasilitas kesehatan. Pasca banjir bandang yang menerjang Aceh Tamiang, keluhan kesehatan pun bermunculan. Relawan tenaga kesehatan pun terus berupaya memberikan pelayanan kesehatan hingga ke daerah dengan akses paling sulit. Jadi ya saya mau membantu gitu. Nggak semua orang seberuntung saya, Pak. Ada yang rumahnya hilang, ada yang keluarganya sakit bahkan meninggal, bahkan ada juga yang mayatnya itu nggak ditemukan gitu kan. Jadi ya penderitaan saya tuh nggak seberapa gitu dibandingkan mereka. Jadi ya saya mau membantu gitu. Dengan juga banyak yang mohon maaf ya, banyak pikiran, jadi tensinya rata-rata pada naik. Yang kedua, yang ketiga sakit-sakit kulit, gatal-gatal, baik di kaki maupun di tangan. Yang keempat paling banyak itu radang-radang sendi itu banyak juga. Kehadiran layanan kesehatan ini dapat meringankan penderitaan korban bencana karena warga bisa mengkonsultasikan kesehatannya dan mendapat penanganan dari penyakit yang diderita. Alhamdulillah. Pernah pakai ini nggak? Udah dapat berobat kembali. Nggak pernah. Pernah ditawarin pakai? Harapannya Bu seperti apa? Pernah ya. Ini berapa? Ini nanti yang bantuannya Ke depannya. dikasih 2 macam ya. Semoga obat-obatan kayak gini biar berlanjut lebih lama gitu. Karena akses jalan mau turun ke rumah sakit pun masih susah. Banjir di Aceh Tamiang, Aceh tak hanya merusak rumah warga, namun juga melumpuhkan fasilitas kesehatan di tingkat desa. Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan memastikan penanganan krisis kesehatan pasca bencana akan terus dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan, hingga fasilitas kesehatan kembali pulih dan warga dapat mengakses layanan kesehatan secara layak. Dari Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh, Stephen Patinama, iNews melaporkan.